Bro and Sis, Salam. Salam sukacita, tetap semangat, berkat dalam. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harjito, dalam RHPS, Renungan Harian Pembawa Sukacita. Hari ini Sabtu, 28 Mei 2022, saya akan menyampaikan renungan dari Injil Yohanes, pasal 16 ayat 23b sampai 28. Dan saya beri tema, dalam nama Yesus kita berdoa. Ayat yang berkesan bagi saya, ayat 23b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yesus memberikan kepada para muridnya ajaran tentang doa. Permohonannya kepada Bapa tidak pernah ditolak dan pasti dikabulkannya. Jadi, ketika kita berdoa dalam nama Yesus, doa itu menjadi doa Yesus sendiri di hadapan Bapa. Dia berdoa bersama kita dan berdoa untuk kita. Dia melindungi kita dari yang jahat dan menganugerahkan kita rahmat yang menguduskan kita dan aktivitas kita. Dan yang terakhir, dalam sikap kita memohon dan berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Yesus menegaskan bahwa apa saja yang kita minta kepada Bapa dalam namanya akan dikabulkan. Walau demikian, kita juga alami kadang-kadang doa yang kita sampaikan kepada Bapa sepertinya tidak didengarkan. Atau lebih tepat, kita merasa doa kita tidak pernah dijawab Tuhan. Apakah benar demikian? Jawabnya tentu tidak. Karena Yesus sendiri berjanji kepada kita bahwa apa saja yang kita minta kepada Tuhan pasti akan mendapatkan jawabannya. Hanya saja jawaban Tuhan tidak sesuai yang kita impikan, atau cara Tuhan menjawab tidak sesuai dengan cara yang kita pikirkan atau perkirakan. Kata orang bijak, aku memang tidak menerima apa yang aku minta, tetapi Tuhan memberikan apa yang sesungguhnya kita butuhkan. Hari ini tema itu diperjelas dengan kenyataan bahwa berdoa itu akan jauh lebih hebat pengaruhnya kalau dialamatkan kepada Bapa melalui Yesus. Persis inilah yang dilakukan gereja sepanjang masa. Doa gereja dan doa-doa selama ini selalu mengandung rumusan ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Apakah kebetulan bahwa kita diminta Yesus menyampaikan doa kepada Bapa dalam namanya? Kita tentu tahu doa gereja yang mengatakan bahwa dalam nama Yesuslah semua lutut bertekuk di surga maupun di bumi. Karena Allah telah meninggikan Dia dan menganugerahkan kepadanya nama yang mengatasi segala nama.
Sejalan dengan iman gereja inilah hari ini diajak dan diingatkan betapa kuat dan kuasanya nama Yesus itu. Dan betapa efisien dan efektifnya kalau setiap doa yang kita sampaikan kepada Bapa, kita sampaikan selalu dalam nama Yesus. Mengapa mesti demikian? Karena di hadapan Bapa, Yesus bagi kita adalah Imam Agung, dan Dia yang menghadapkan kita kepada Bapa. Bro and sis, saya akan membagikan pengalaman iman yang saya rasakan dan alami. Bapa mengasihi tanpa syarat, tanpa batas, dan apa adanya. Apa yang saya impikan untuk kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, Tuhan penuhi, malahan berlebih. Untuk kebutuhan jasmani, menurut hitungan matematika, keluarga kami tidak cukup. Tetapi Tuhan mencukupkan, malahan berlebih. Saya kalau dinas di luar kota, melihat kolam, tanaman, begitu membahagiakan. Apalagi kalau bisa memiliki. Dan Tuhan jawab impian tersebut. Semuanya itu tentunya dengan moto bekerja dan berdoa. Saya belajar dari semut yang bekerja keras, tolong-menolong, dan bertegur sapa. Saya diingatkan dengan kitab Amsal pasal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Untuk kebutuhan rohani, Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menuntun saya untuk lebih dekat dengannya, melalui camp Priskat, Patriot, dan sekolah evangelisasi pribadi. Dan di situ saya merasakan kehadiran Tuhan, ada sukacita dan kedamaian. Untuk mempertahankan dan merasakan kehadiran Tuhan, saya belajar hidup yang kudus. Mohon hikmat Allah. Masuk dalam komunitas dan membagikan pengalaman kehadiran Tuhan kepada sesama. Apakah doa kita dijawab Tuhan? Apakah dalam sikap memohon dan berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, pengasih dan penyayang, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau mengasihi kami tanpa syarat, tanpa batas, dan apa adanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bro and sis, salam. Salam sukacita, tetap semangat, berkah dalam.